Cerdas nggak Quran? Ini baru dibaca sepenggal, cerdas nggak Al-Quran? Perlu nggak yang membacanya cerdas? Karena Al-Quran ini super cerdas, maka si pembacanya pun harus super cerdas. Gimana caranya supaya kita super cerdas? Gampang Bapak Ibu. Di dalam diri manusia ada dua, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Lampaui kecerdasan intelektual, gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, yakin kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber keberkahan, sumber cahaya, sumber kedamaian bagi semua makhluk, sehingga kita berkontribusi menjadi pembahagia bagi semua makhluk dimanapun mereka berada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran, Sang Keberadaan, Tuhan semesta alam yang meliputi seluruh ciptaannya. Beliau adalah Maha Kuasa dan sangat dekat dengan yang dikuasainya. Beliau selalu memenuhi segala kebutuhan setiap hambanya, tidak selalu mengikuti keinginan setiap hambanya, karena beliau adalah Tuhan yang maha bijaksana, maha tahu yang terbaik bagi setiap makhluknya. Dia selalu menjaganya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Senantiasa hadir, senantiasa berada di sekitarnya. Dan dia juga yang telah memberikan daya pada semua makhluk. Dia yang telah memberikan kekuatan pada semua makhluk. Dia juga hadir dalam diri kita saat ini, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membersamai kita. Namun kita sendiri yang sering terasing di rumah kita sendiri, karena kita tidak menyadari kehadiran dia dalam diri kita. Mari kita dengan kesadaran puji dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sadari kehadiran dia dalam diri kita. Wujud nyata kehadirannya Sang Maha Hidup adalah hadirnya kehidupan dalam diri kita, yaitu inti kehidupan yang ada bersama kita. Tiada lain adalah nafas yang masih mengalir dalam diri kita. Dengan nafas yang mengalir dalam tubuh ini, maka mata kita jadi berfungsi, telinga kita jadi berfungsi. Semua organ-organ tubuh kita jadi berwibawa, berdaya, dan bisa digunakan sesuai dengan yang kita mau. Oleh karena itu, sebelum mengawali kajian ini, mari kita sadari kehadiran dia. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Kiranya ilmu yang akan dialirkan semesta kepada saya, dan nanti akan mengalir kepada para sahabat semuanya, menjadi penerang kehidupan kita, menjadi furqan yang bisa memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa bukti betapa super cerdasnya Al-Quran. Tentu saja saya tidak bisa dalam waktu yang singkat ini membuktikan 30 juz Al-Quran, tapi saya akan mengambil beberapa sampel saja. Tetapi sebetulnya di kajian-kajian saya, para sahabat semuanya sudah bisa melihat betapa dahsyatnya Al-Quran. Dan hari ini saya akan lebih fokus bagaimana Al-Quran itu kalau menginfokan sesuatu itu utuh. Dan Al-Quran itu menjadi penolong bagi mereka yang mau mengikutinya. Cuman sayang sekali, Al-Quran ini selama ini hanya sebagai pengetahuan. Kita tidak berusaha untuk menerapkan apa yang dibimbingkan oleh Al-Quran. Saya punya keyakinan, dan saya berulang kali mengatakan bahwa saya ini berlatar belakang dari keluarga yang sangat taat dalam urusan syariat. Bapak saya adalah seorang tokoh agama. Dari kecil, telinga saya ini sudah terbiasa mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Dari kecil, kita sudah terbiasa menjalankan ritual-ritual agama seperti kebanyakan orang. Tapi di tengah perjalanan saya juga bersyukur karena saya diberi izin oleh semesta untuk bisa sekolah, sehingga saya sangat bersyukur bisa sedikit memahami tentang hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika. Yang dulu saya mengira itu adalah hukum-hukum fisika, tapi setelah lebih sadar, lebih dalam, ternyata yang disebut dengan hukum-hukum fisika itu adalah sunatullah. Itu semua adalah hukum-hukum alam. Yang tiada lain adalah hukum-hukum Allah itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai orang yang berlatar belakang agama yang saya kuat, kemudian ditunjang dengan pengetahuan tentang sains,
saya menjadi seorang pembelajar yang tidak ada hentinya. Dan setiap hari saya meluangkan waktu paling sedikit 2 jam untuk tafakur. Saya kalau jam 1 malam pasti bangun untuk membaca Al-Quran. Dari hasil riset saya, dari hasil implementasi terhadap riset saya punya kesimpulan, seharusnya siapapun yang mengaku pedoman hidupnya Al-Quran, harusnya hidupnya penuh dengan keberlimpahan, harusnya hidupnya itu damai, harusnya hidupnya itu bahagia, harusnya hidupnya tidak menderita, tidak banyak konflik. Tetapi apa yang saya pelajari dari Al-Quran berbanding terbalik dengan kenyataan dari banyak orang yang mengaku berpedoman hidup pada Al-Quran, tetapi kehidupannya menurut penilaian saya, mohon maaf, mohon izin, bukan saya menghakimi, berlawanan dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Malah justru saya melihat di negara-negara tertentu yang mereka tidak mengaku berpedomankan Al-Quran, mereka juga tidak sibuk membicarakan agama, tidak sibuk membicarakan Tuhan. Justru nilai-nilai Al-Quran malah tumbuh di negara-negara yang seperti itu. Negara-negara yang beradab. 10 negara paling bahagia di dunia, justru negara-negara yang sama sekali masyarakatnya tidak membicarakan agama, tidak membicarakan Tuhan, bahkan tidak ada kajian-kajian seperti di sini. Tetapi mereka hidup dengan damai, mereka mematuhi aturan, mereka takut dengan korupsi, mereka tidak rela mengambil hak yang bukan haknya. Setiap ada undang-undang, kesepakatan bersama dalam hidup bermasyarakat mereka taati. Tidak ada sogok-menyogok. Dan ini justru yang saya perhatikan, kok saya aneh melihat justru orang-orang yang mengaku berpedoman hidup kitab suci, beragama, bahkan setiap hari membicarakan Tuhan, tetapi perilakunya berbanding terbalik dengan yang seharusnya dibimbingkan oleh kitab suci. Jadi kalau ada orang yang masih curiga sama saya, katanya saya membawa misi itu, misi ini, dan mereka juga tidak tahu perjalanan hidup saya, ya sebaiknya tidak usah dulu mendengarkan kajian-kajian saya daripada menyerang tanpa alasan. Justru saya dengan berani menyampaikan hal-hal baru, karena tidak mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara berpikir yang lama. Kalau dirasa yang saya sampaikan berbeda, berbeda itu belum tentu salah, dan sama juga belum tentu benar. Tapi kalau ini kebenarannya adalah mutlak, dari kebenaran yang hakiki, seharusnya walaupun itu berbeda, renungkan dulu sebelum kita menyerang. Atas dasar keprihatinan terhadap perilaku manusia yang melupakan tujuan penciptaan Tuhan terhadap dirinya, itulah yang mendorong saya ingin berbagi. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengetahuan yang sudah teruji. Sebagai seorang ilmuwan, saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak mengalaminya, tidak membuktikannya. Kalau saya mengajarkan sedekah, ya saya sudah melakukannya. Betapa hebatnya sedekah. Bukan menganjurkan sedekah pada orang lain, dan kemudian saya menjadi penerima sedekah itu. Dan kalau saya berbicara tentang pengalaman spiritual, bukan berdasarkan pengetahuan, tetapi berdasarkan pengalaman yang saya alami langsung. Dan itu yang telah membentuk bagaimana intuisi kita menjadi sangat tajam. Dan ternyata manusia itu bukan sekedar dibekali pikiran, tapi dibekali alat dalam diri kita yang jauh melampaui pikiran orang-orang biasa. Para nabi, para rasul, para sunan, para wali, mereka tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tetapi keterampilan berpikirnya sudah melampaui kebanyakan orang-orang yang sekolah. Bukan hanya di tataran intelektualitas, tapi kesadaran mereka yang telah menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis, sehingga mereka menjadi sangat tajam melihat segala persoalan hidup. Itu yang akan saya bagikan saat ini. Oleh karena itu, mungkin kalau judulnya terlalu tinggi, ya saya coba jelaskan maksud dari judul ini. Saya ingin memberikan sedikit saja bukti-bukti betapa dahsyatnya Al-Quran, kalau Al-Quran bukan sebagai pengetahuan saja. Makanya, pengetahuan itu bisa diingat. Pengetahuan itu bisa dipahami. Pengetahuan itu bisa diterapkan. Pengetahuan itu bisa dianalisis. Pengetahuan itu bisa dievaluasi. Bahkan pengetahuan itu harusnya bisa disintesa menjadi suatu peradaban baru yang bisa membawa kita pada kehidupan yang jauh lebih sejahtera, jauh lebih damai. Karena kalau kita tahu, sebetulnya potensi setiap manusia itu tanpa batas. Tetapi karena ada dogma, ada doktrin yang telah membatasi pikiran kita, dan itu telah menjadi program dalam kehidupan kita, itulah yang terjadi. Seolah-olah kehidupan kita itu memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memulai kajian ini dari satu fakta yang ini tidak bisa dilakukan lagi. Banyak sekali kan orang yang mengaku berpedomankan Al-Quran, tetapi akhlaknya bertentangan dengan isi dari Al-Quran. Sederhana saja.
Judulnya Al-Quran itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jujur ya, apa betul kita beraktivitas sehari-hari itu atas nama Allah? Atau atas nama ambisi kita? Atas nama kepentingan kita? Atas nama ego kita? Atas nama kekurangan-kekurangan kita? Atas nama ketakutan-ketakutan kita? Saya mewawancarai orang yang menyibukkan dirinya untuk menjalankan agama dengan segala ritualnya. Saya tanya yang sederhana aja. Kenapa Anda bekerja? Jarang yang mengatakan saya bekerja karena saya yakin pekerjaan di mana saya bekerja ini adalah jalan dari Allah di mana saya bisa eksistensikan diri saya di sini karena saya percaya bahwa saya datang ke dunia ini direncanakan oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Sehingga saya bekerja di profesi saya ini sebagai kepanjangan tangan Allah. Coba tanya, silakan melakukan riset kecil-kecilan. Rata-rata kalau saya tanya kenapa Anda bekerja, jawabannya pada umumnya sama. Kalau saya tidak bekerja, siapa yang ngasih makan sama saya? Kalau saya tidak bekerja, siapa yang mengurusi anak-anak saya? Kalau saya tidak bekerja, bagaimana saya makan? Jadi seolah-olah gaji dari pekerjaan itu sudah menjadi Tuhan. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena Allah. Jarang yang mengatakan saya bekerja karena menjadi kepanjangan tangan Allah. Padahal ini sangat esensial. Ketika seseorang bekerja karena digerakkan oleh rasa takut, maka dia juga sedang menarik rasa takut berikutnya. Like attracts like. Karena hukum alam itu berlaku yang serupa, menarik yang serupa. Kita mulai dari sini dulu. Al-Quran mengajarkan hidup berkelimpahan. Tetapi banyak yang hidupnya menderita. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi berangkat dari keprihatinan ini, saya ingin berbagi sebetulnya. Jadi tidak usah terlalu sibuk ya memfitnah saya. Karena saya membawa misi ini, misi itu. Tidak. Saya asli beragama Islam dan saya ingin memajukan Islam. Itu aja. Saya ingin umat Islam itu tidak terbelakang pikirannya. Umat Islam terus menguasai komputasi, matematika, fisika, kimia. Harus menguasai teknologi. Jangan ketinggalan dengan yang lain. Karena sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain. Kita harus malu sama pohon pisang. Mereka saja tumbuh untuk menghasilkan buah pisang. Dan setelah menghasilkan buah pisang, semua pisangnya semua disumbangkan buat kehidupan. Tidak ada sungai yang memakan airnya sendiri. Sinar matahari, ya semua diperuntukkan buat yang lain. Matahari sampai sekarang mungkin juga tidak pernah menyerap sinarnya sendiri. Karena semua sinar yang dihasilkannya diperuntukkan buat kehidupan. Dan itu hukum alam. Semua yang Allah ciptakan ke dunia ini ternyata diajarkan untuk menjadi berguna bagi yang lain. Jadi kalau manusia mengatakan dirinya lebih mulia dari makhluk yang lain, kan pertanyaannya sederhana. Coba, hidup kita sudah berguna bagi siapa? Kalau bagi diri sendiri saja masih banyak pertanyaan, bagi keluarga saja mereka tidak merasa nyaman dengan keberadaan kita, bagi masyarakat saja masyarakat tidak terlalu bahagia dengan kehadiran kita, apalagi untuk dunia. Padahal katanya, ya, umat Islam ini umat yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya slogan harusnya. Apa sih artinya rahmat? Rahmat itu kan artinya cinta. Rahmat lil alamin artinya kita ini harus menjadi sumber cinta bagi semua alam. Alamin itu dari bahasa Arab, dari kata alamat. Alamat itu artinya ciri. Karena semua yang ada di semesta ini mencirikan keberadaan Tuhan. Semua yang ada di semesta ini manifestasi dari keberadaan Tuhan. Harusnya semua makhluk di semesta ini rindu atas kehadiran kita. Rindu dengan kedatangan kita. Jadi yang sederhana saja, kalau kita pulang ke rumah keluarga saja, merasa biasa-biasa saja atas kehadiran kita, kan boro-boro yang lain. Rumput aja takut sama kita, karena kita usil, suka main injek. Bunga aja takut sama tangan kita, karena suka usil. Kalau dia datang pasti dipetik. Yang ketiga, Al-Quran mengajarkan persatuan. Jelas sekali di Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jami'a, jamaah. Mengajarkan persatuan. Mengajarkan untuk menghargai dan menghormati perbedaan. Apa yang terjadi? Malah satu umat pun terpecah belah. Masing-masing merasa kelompoknya paling benar. Jadi gagasan saya, kebenaran itu harus universal. Dan kebenaran itu bisa diterima setiap orang. Yang keempat, Al-Quran mengajarkan berbagi. Betul nggak Bapak Ibu? Perintah zakat, perintah infak, paling banyak itu dalam Al-Quran. Berarti kalau Al-Quran mengajarkan berbagi, Al-Quran itu mengajarkan kita kaya, bukan? Bukan mengajarkan kita menjadi peminta-minta. Bayangkan ya, santri yang tidak tahu apa-apa belajar di pondok pesantren, malah disuruh untuk meminta-minta. Meminta-minta sumbangan. Dididik supaya tangannya di bawah. Bukan diajarkan berbisnis, berusaha, supaya mereka berdaya, menjadi orang yang memberi. Tapi kita semua abai, menganggap itu biasa. Kalau bikin masjid kemudian jalan dihambat, di tengah jalan ada drum, semua orang pakai sair, lalu ada lagu sholawat, dan itu semua orang sepakat. Seolah-olah itu kebenaran. Padahal itu adalah pendidikannya kurang bagus. Memposisikan umat ini sebagai yang tangannya di bawah. Padahal Quran mengajarkan zakat, infak. Kenapa Bapak Ibu? Memberi itu tidak ada buat orang lain.
Saya udah kecanduan memberi itu, ya, kecanduan. Ya, saya mau pergi ke sini aja, masih keliling dulu, ya. Kalau bangun tidur belum bisa membahagiakan orang itu, rasanya ada kurang di pagi hari ini. Karena kalau saya memberi itu, tidak ada buat orang lain. Di semesta ini nggak ada orang lain. Yang ada adalah saya sendiri. Semua pemberian akan kembali kepada saya sendiri. Buat apa saya pelit? Karena semua pemberian adalah buat saya. Dan kesadaran ini belum muncul. Malah justru yang terjadi kalau kita memberi, lah merasa berkurang. Kalau kita mengeluarkan uang merasa berkurang, perhatikan saya. Itu uang selanjutnya tidak rindu datang kepada kita. Padahal kita ingin dirindukan uang. Ini adalah pikiran-pikiran positif yang saya bagikan. Ya, supaya kita keluar. Tidak mungkin kita bisa merubah nasib dengan melakukan tindakan yang sama, pikiran yang sama, perasaan yang sama. Gak mungkin. Kita harus hijrah, kita harus berubah. Dan kita harus percaya. Kenapa hari ini kita diberikan hari baru oleh Allah? Karena kita disuruh belajar hal baru, berpikir baru, sudut pandang yang baru, pengetahuan yang baru. Tinggalkan semua cara-cara lama yang jelas-jelas tidak membuat kita berubah. Al-Quran mengajarkan kasih sayang. Tapi faktanya banyak sekali. Orang-orang yang mengaku berpedoman hidup Al-Quran, tapi diselimuti oleh dendam, kebencian. Ada orang yang tidak saya kenal, memaki-maki saya di YouTube, membahas saya, kenal juga tidak. Lucunya menggunakan baju agama, seolah-olah dia yang paling benar, yang paling suci. Padahal kalau orang masih membahas orang lain, itu tanda kalau dirinya sendiri belum selesai kan sebetulnya. Jadi saya tidak tertarik untuk memberikan tandingan, buat apa? Saya menggunakan prinsipnya Imam Asy-Syafi'i. Saya bisa mengalahkan 10 orang yang cerdas. Dan saya bisa mengalahkan hujah-hujah mereka. Tetapi saya tidak akan bisa mengalahkan satu orang bodoh, kata Imam Syafi'i. Buang-buang waktu. Al-Quran mengajarkan untuk menjadi sumber cinta bagi alam. Ya, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Tapi dengar nggak Bapak Ibu? Berita harian kita itu tentang pembunuhan. Betul nggak? Menyakiti makhluk lain. Korupsi. Bahkan mengambil hak rakyat. Merasa biasa. Hanya untuk memenuhi ambisi pribadi. Coba. Mohon maaf, Bapak Ibu berpikirnya sama nggak dengan saya? Setuju nggak kalau ini fakta? Setuju kan? Setuju kan? Ya, ya. Padahal negara kita itu kan rakyatnya yakin tidak ada satupun yang tidak beragama. Karena kita negara yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Sebetulnya ini masalahnya di mana? Ada pertanyaan? Atau nggak ada pertanyaan? Ya udah kita kayak robot aja. Ya udah ngaji, sudah pengajian jalan. Yang penting sholat, kan gitu? Padahal semua yang kita lakukan itu perlu nggak ada refleksi? Perlu kan? Perlu nggak ada analisa? Perlu nggak ada evaluasi? Evaluasi itu bukan nanti di akhirat Bapak Ibu, sekarang, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi alam hisab itu ya sekarang. Alam hisab itu setiap hari, setiap saat, supaya kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kan begitu ya? Setuju dengan saya? Oke. Masuk akal nggak yang saya sampaikan fakta-fakta ini? Oke, kalau udah masuk, kita lebih dalam lagi. Ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kita juga bangga ya, karena sekarang kita punya menteri agama yang keren. Dan saya yakin ya, kalau semua orang mengerti pemikiran-pemikiran beliau, karena beliau ini seorang filosof, beliau juga ahli tasawuf, ya, beliau juga ahli ma'rifat, ya, itu perbedaannya, ya. Makanya beliau banyak sekali mengemukakan pandangan-pandangan baru tentang cara beragama. Ini yang paling baru yang saya dengar dari pidatonya beliau tentang konsep ekoteologi. Pernah dengar Bapak Ibu? Atau baru dengar sekarang? Ya, jadi kalau lihat YouTube, TikTok, yang dilihat apa Ibu Bapak? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, ini dua konsep yang sangat bagus ini menurut saya. Makanya saya akan memposisikan diri, saya adalah pendukung dari Menteri Agama. Kenapa? Konsepnya keren. Yang pertama konsep ekoteologi. Eko itu bumi, eko itu lingkungan. Teologi itu hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Nah mungkin agak pusing ya Bapak Ibu ya. Tetapi intinya sebetulnya begini. Ekoteologi itu menurut saya, itu persis esensi dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja yang paling gampang. Jadi konsep ekoteologi itu mengajarkan kepada kita satu, bahwa kita datang ke dunia ini pasti direncanakan Sang Pencipta. Karena Allah yang mengatakan, "Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha." Dialah Allah arsitek agung yang merencanakan sesuatu dengan penuh rencana. Jadi harus percaya Bapak Ibu, tidak ada kelahiran yang kebetulan. Semua kelahiran ini penting. Setiap kita juga datang ke dunia penting. Pasti Allah akan menggunakan kita untuk membangun harmonisasi dalam kehidupan ini. Kalau kita bisa mematuhi hukum-hukum alam.
Kita akan menjadi bagian yang menyumbang kesadaran kolektif, bagian yang menyumbang keseimbangan semesta. Harusnya begitu kalau kita berprinsip pada konsep ekoteologi, di mana kita semua sadar bahwa kita datang ke dunia ini untuk menyampaikan visi dan misinya Allah. Apa visi dan misi Allah yang paling besar? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kan itu. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu visi misinya Allah. Menyampaikan cinta kasihnya Allah. Makanya sudah saya kasih mantra. Udah diamalkan belum mantranya? Atau udah lupa mantranya, baru-baru diamalkan? Dimanapun saya berada, kapanpun itu, bertemu dengan siapapun, saya akan melakukan kebaikan tanpa pamrih, sekecil apapun. Itu aja. Keren itu kalau digunakan. Itulah sebetulnya cara hidup berkelimpahan. Karena hukum alam semesta itu bukan terima kasih, tapi kasih terima. Kasih terima. Apa yang kamu kasih ke semesta, itu yang akan kamu terima. Makanya kalau saya bisa mengubah bahasa, saya pengen mengucapkan kasih terima. Tapi nanti aneh sendiri, dibilang sesat lagi. Kalau saya mau mengubah bahasa sesuai dengan hukum alam, harusnya kasih terima supaya sadar. Ini kan terima kasih. Baru ngasih kalau nerima. Itu pun nerima, nggak ngasih-ngasih. Betul nggak? Iya, ya. Thanksgiving. Thanksgiving itu sebetulnya adalah kasih terima sebetulnya. Tapi di bahasa Indonesia jadi terima kasih. Ini kalau bisa diubah itu, saya mau ubah jadi kasih terima. Karena hukum alamnya begitu. Ya. Nah, konsep ekoteologi itu sebetulnya, ini bahasa kerennya, tetapi bahasa sederhananya adalah implementasi dari Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya. Kalau semua kita sadar bahwa tugas kita di dunia ini menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah kepada siapapun itu, baik kepada manusia, kepada makhluk lain, kepada tumbuhan, kepada hewan, saya yakin tidak ada makhluk yang menderita. Maka disebut konsep ekoteologi. Ya, saya nggak ngerti, saya juga apa teman-teman di Depak sudah pada mengerti ini konsep ini. Ini pemikiran besar ini, luar biasa. Nah makanya konsep ekoteologi itu kemudian diwujudkan dalam kurikulum cinta yang sudah saya bahas di kajian yang sebelumnya. Apa itu kurikulum cinta? Kurikulum cinta itu mengajarkan bahwa kita beragama, ya, ingat ya, agama itu bersifat pribadi. Bersifat pribadi. Oleh karena itu beragama, jangan sampai kita ini menjadi pengganggu bagi keberadaan agama lain yang berbeda dengan kita. Maka pelajaran agama dalam kurikulum cinta, ya, tidak boleh lagi ada guru agama, baik di masyarakat maupun di sekolah, yang menebarkan kebencian kepada pihak lain yang berbeda agama atas nama agamanya, atas nama Tuhannya. Keren nggak Bapak Ibu? Keren nggak? Ya, kita harus mulai. Sayang nggak sama Indonesia ini? Sayang kan? Indonesia ini bukan warisan buat kita. Ini adalah titipan buat anak cucu kita. Lihat negara-negara yang perang saudara. Lihat negara-negara yang tidak akur masyarakatnya. Karena perang itu tidak pernah ada yang menang. Semua yang terlibat dalam perang itu pada akhirnya akan kalah semuanya. Dan semua yang terlibat dalam perang itu hancur semuanya. Makanya persaudaraan kita ini, ya, jangan sampai terganggu oleh adanya perbedaan. Ini konsep saya. Saya ini hidup saya berarti. Saya tidak bawa misi apa-apa, kecuali membawa misi perdamaian. Saya ingin menitipkan suatu saat anak saya, cucu saya, buyut-buyut saya kemudian, ya, melihat Indonesia yang damai, karena sanggup menerima dan menghargai perbedaan. Nah, pernyataan dari Kementerian Agama yang terbaru, yang langsung disampaikan oleh Menteri Agamanya seperti ini. Semua agama Tuhannya adalah feminin. Tidak ada agama yang Tuhannya maskulin. Semua kitab sucinya feminin. Gak ada kitab suci yang maskulin. Semua nabi feminin. Tidak ada yang maskulin. Tapi anehnya, kenapa umatnya super maskulin? Semua mau dibabat. Semua mau dihancurkan. Semuanya pokoknya sangat-sangat struggle. Padahal Tuhannya sangat nurturing. Ini kata-kata dari seorang pejabat ini. Pejabat yang berkesadaran. Bagus. Jadi ternyata kitab suci, agama, nabi, semua feminin. Bapak Ibu, makanya bumi kita ini Indonesia tidak disebut Bapak Pertiwi. Betul nggak? Disebutnya apa? Ibu Pertiwi. Karena pesan leluhur saja, pesan leluhur kita juga tidak maskulin, tapi feminin. Ibu itu selalu melahirkan. Makanya disebut Ibu Pertiwi, karena selalu melahirkan, selalu melakukan regenerasi. Kan Bapak nggak pernah melahirkan, hanya sebab untuk suatu kelahiran. Betul ya? Jadi feminin itu lebih mengarah kepada sifat-sifat ibu, kelembutan, empati, gitu loh, ya. Lebih mengandalkan perasaan, cinta kasih, itu maksudnya feminin itu. Nggak maskulin, ya. Saya ingin menyampaikan konsep ini sejak lama sebetulnya. Nah, ini didahului oleh Menteri Agama, maka saya perkuat. Asik kan Bapak Ibu kalau agama itu feminin, tidak maskulin, agama itu menjadi lembut, ya. Agama itu menarik, agama itu tidak serem. Asik kan? Oke. Ini dasarnya dulu sebelum saya masuk pada kajian lebih dasar lagi, ya. Nah, ada seorang sosiolog Jerman namanya Max Weber.
Beliau mengatakan teologi itu mengubah logos dan logos mengubah etos. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mengubah etos, yang pertama dirubah adalah logos. Tapi logos tidak akan berubah kalau tidak dirubah teologinya. Jadi cara menempatkan Tuhan dalam beragama, cara menempatkan agama sebagai pribadi dan masyarakat, itu penting. Nah ternyata logos itu kan nama lain dari alam semesta. Makanya semua filosof Yunani mengatakan alam semesta ini adalah logos. Kenapa? Alam semesta ini isinya adalah logika. Dan semua yang ada di alam semesta itu masuk akal. Coba saya mau nanya Bapak Ibu. Ketemu dulu, ingat dulu. Nah, logos tuh. Ketemu dulu, baru ingat kan? Ya toh? Oke. Makanya Nabi Muhammad kan mengajarkan ilmu yang masuk akal. Beliau Isra Mi'raj dulu, ketemu dulu, setelah itu baru salat. Karena intisarinya salat kan mengingat Allah. Ketemu dulu, baru bisa mengingat. Makanya sepanjang salat yang beliau ingat, ya Allah. Saya perhatikan umatnya beda. Salat terus nggak ketemu-ketemu. Tapi sombongnya luar biasa. Walaupun salatnya yang diingat apa aja, piring berantakan pun diingat, tapi ngakunya udah menyembah Allah. Padahal kata Allah, disebut telah menyembah Allah kalau salatmu mengingat Allah. Kan begitu kata Quran. Tapi kita udah lupa semua. Dan kita lebih senang melakukan sesuatu kayak robot. Walaupun tidak ada hasilnya, habis sholat tetap marah-marah, habis sholat tetap ngomongin orang, habis sholat tetap menghujat orang lain, ya tidak pernah jujur tentang sholatnya. Logos bukan Bapak Ibu. Coba selidiki ya, Al-Quran itu cerdas sekali. Coba salah satu contoh aja di Al-Quran, ini masuk sedikit contoh. Fa'iza afadtu min arafah fazkurullah. Hebat itu Quran. Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Masuk? Oke. Selama ini kita mengatakan Arafah ya tempat yang adanya di Timur Tengah. Padahal tempat itu diberi nama Arafah kan oleh manusia. Sedangkan firman Allah tentang Arafah mungkin saja berbeda dengan nama tempat. Karena Arafah itu bahasa Arab artinya pengenalan. Jadi terjemahnya harusnya faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah mengenalnya, ingatlah Allah. Masuk akal? Masuk akal? Oke, sekarang saya kasih contoh. Kalau Arafah itu tempat. Apabila kamu telah berangkat dari tempat itu, ingatlah Allah. Masuk gak logosnya? Gak masuk. Yang Bapak Ibu ingat apa kalau sudah melewat, kalau berangkat ke satu tempat? Yang mengingat tempat itu. Contoh. Ini tempat bukan? Tempat. Semua kejadian di tempat ini bisa disaksikan? Bisa. Nah setelah selesai dari tempat ini, Bapak Ibu pulang. Yang diingat apa? Tempat ini. Sedangkan perintahnya, apabila kamu sudah bertolak dari Arafah, ingatlah Allah. Coba. Kalau Arafahnya tempat kan gak nyambung. Kalau bertolak dari Arafah, ingatnya di Arafah ada batu. Katanya tempat pertemuan Adam dan Hawa. Katanya. Percaya lagi pada nanda tangan. Betul nggak? Ya. Kan yang diingat batu, yang diingat tempat. Sedangkan yang harus diingat apa? Allah. Coba sekarang dengan kecerdasan yang dimiliki. Oh berarti Arafah itu kembalikan kepada esensi dasarnya. Pengenalan. Pengenalan pada siapa? Pengenalan pada Allah. Coba terjemahkan. Apabila kamu telah mengenal Allah, maka kamu bisa mengingat Allah. Masuk akal? Sekarang saya tanya lagi. Ketemu dulu, kenal dulu. Tuh. Ini logosnya belum jalan nih. Karena logosnya udah mati, lama. Ulangi. Ketemu dulu, ingat dulu. Ketemu dulu baru ingat. Nah sekarang saya tanya. Ya, ketemu dulu, kenal dulu. Ketemu dulu Bapak Ibu. Kalau sering ketemu, lama-kelamaan jadi kenal. Gitu aja susah mikir. Ulangi. Ketemu dulu, kenal dulu. Kalau ketemunya sering, lama-kelamaan jadi kenal. Makin dalam nggak ingatnya? Makin dalam. Makanya Quran itu logos. Coba ulangi lagi. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah. Apabila kamu telah bertolak dari satu pengenalan, ingatlah Allah. Masuk akal? Coba kalau diterjemahkan begitu. Tapi kalau diterjemahkan Arafah itu tempat, kan yang diingat bukan Allah. Yang diingat adalah tempat. Masuk akal Bapak Ibu? Ini kan mau ngaji tentang super cerdasnya Al-Quran. Nah, mengingat Allahnya di mana? Coba lanjutkan. Faiza afadtu min Arafah fazkurullah indal masy'aril haram. Masy'aril haram itu dari kata aras. Kenapa? Karena Allah bilang kan, aku telah menciptakan langit dan bumi. Lalu aku bersemayam di atas aras. Kan begitu. Itu bahasa simboliknya. Sedangkan Allah mengatakan, aku bersama kamu. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Bahkan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Allah yang mengatakan seperti itu. Ya, berarti Bapak Ibu dari informasi itu, aras itu ada di sini atau di luar sini? Di sini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat gak sama ayah ibu? Di mana ingat? Di sini atau di luar sini? Di sini kan? Setuju ya? Di sini kan? Tapi sebelah mana coba? Nggak tahu.
Jadi sebetulnya Masyaril Haram itu adalah tempat mengingat. Pasti tempatnya ada dalam diri kita. Coba ulangi kata-katanya. Apabila kamu telah bertolak dari pengenalan, ingatlah Allah, indal Masyaril Haram. Berarti mengingat Allah itu di tempat mengingat. Apa Masyaril Haram? Tempat mengingat. Di sebelah mana? Yang nggak tahu. Cuman yang jelas, saya akan bisa mengingat kalau saya sudah bertemu. Saya akan bisa mengingat lebih dalam lagi kalau saya sudah mengenal. Masuk akal? Kan ini ajaran Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Kan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dulu, baru sholat. Nah kita sholat terus. Gak ketemu-ketemu. Tapi ngakunya umat Nabi. Kan itu kan masalah kita. Yuk kita perbaiki. Di mana kita harus perbaiki? Ya kita harus belajar. Gimana cara belajar? Ya sadar dulu kalau kita tidak tahu. Orang yang bisa belajar itu hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Tapi orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, sok tahu, tidak mau tahu. Kalau bicara seperti yang paling tahu, padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, nggak akan belajar. Kan inginnya didengar aja, betul nggak? Ngaku-ngaku apa gitu loh, pakai dandan-dandan gitu loh, untuk menutupi kebodohannya. Orang bodoh itu Bapak Ibu, walaupun didandani kayak apa ya tetap aja bodoh. Karena baju tidak pernah mengubah otaknya kan gitu. Isi yang di dalamnya begitu aja. Kayak teko Bapak Ibu, ya teko. Walaupun didandangi, diukir-ukir apa, kalau dalamnya kopi ya keluarnya kopi. Nggak mungkin tiba-tiba didandangi luarnya, keluarnya tiba-tiba jadi anggur. Oke, sampai sini ngerti ya? Jadi menurut sosiolog Jerman ini, kalau ingin mengubah etos, ubah apa tadi? Logos. Kalau ingin mengubah logos, ubah teologi. Cara pandang terhadap Tuhan. Coba Bapak Ibu. Cara pandang terhadap Tuhan soal rezeki misalkan. Kan selama ini kita punya pandangan rezeki itu ditentukan Allah kan begitu? Betul ditentukan Allah. Tapi cara Allah menentukannya itu bukan si A 1 miliar, si B 2 miliar, si C 3 miliar. Ya Tuhan macam apa kalau begitu? Bukan begitu. Allah itu mengatakan aku bergantung kepada kamu. Paham ya? Yang malas ya dapatnya segitu. Yang rajin dapatnya lebih banyak. Yang ikut pelatihan motivasi, pengembangan diri tentu saja ya sedikit saja usahanya tapi hasilnya banyak. Karena dia bukan hanya kerja keras, tapi kerja cerdas, juga kerja ikhlas. Kan begitu. Bahkan ada orang ya yang upayanya tidak kelihatan, tapi berkahnya banyak. Mau begitu? Ya belajar. Gimana caranya? Kita harus menjadi seorang profesional. Profesional itu apa artinya? Yang bisa itu cuma kita satu-satunya. Pasti dicari orang. Dokter umum tidak terlalu cari orang, karena yang bisa begitu banyak. Tapi dokter spesialis, apalagi subspesialis, dicari orang. Antri Bapak Ibu. Uang sudah mencari dia, karena punya keahlian khusus. Paham sampai sini? Sudah punya keahlian khusus, sampai orang mencari Bapak Ibu? Belum? Mau kapan? Tuh, ditanya gini aja bingung. Padahal inginnya hidup berkelimpahan. Betul nggak? Tidak mau kekurangan. Saya bilang berulang kali, tidak mungkin kita menghasilkan yang sama dengan cara yang sama. Rubah caranya. Belajar pengetahuan baru. Sama Bapak Ibu, dalam hal berkeyakinan, dalam hal beragama pun, kalau kita tidak mau ngaji, saya tidak cerita baca Quran ya, ngaji. Baca Quran kan udah biasa dari dulu juga. Gak ngerti-ngerti. Iya, kemarin saya dapat ada tamu yang datang ke rumah saya. Ayah katanya, saya nggak pernah telat baca surah Yasin setiap malam Jumat, tapi utang saya tambah banyak. Saya tanya, niat kamu baca surah Yasin apa? Ya saya ingin lunas utang ya. Tambah banyak. Niatnya bukan ingin tahu isi surah Yasin untuk mengubah dirinya supaya utangnya berkurang. Bukan itu. Ingin utangnya lunas dengan baca Yasin. Ya nggak nyambung. Kan di Yasin itu banyak pesan-pesan Allah. Betul nggak? Luar biasa Bapak Ibu. Tapi kan kita menjalankan itu sudah lama. Saya bukan anti membaca itu, silahkan. Tetapi itu Quran surat Yasin. Surat Bapak Ibu. Surat itu ada pesan di dalamnya. Bukan hanya dibaca-baca bolak-balik, tapi pesannya nggak nyampe. Kita tidak berubah cara pandangnya, tidak berubah pikirannya, tidak berubah perasaannya, tidak berubah reaksi kita terhadap peristiwa, tidak akan ada yang berubah. Lihat sampai sini. Oke, ini jadi panjang ya. Nah, menurut Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Menteri Agama, ya, transformasi dari teologi yang struggle ke teologi naturing, ini adalah PR yang sangat besar yang kita akan coba kembangkan. Nggak apa-apa, tidak terlambat. Ya, gini juga udah memulai bagus. Jadi PR-nya adalah kita akan pindah dari teologi yang struggle menuju teologi yang naturing. Dari teologi yang maskulin menjadi teologi yang feminin. Dari teologi yang keras menjadi teologi yang lembut, kira-kira begitu. Keren nggak Bapak Ibu? Keren kalau semua paham. Makanya saya bantu Kementerian Agama, ya. Karena penonton YouTube saya banyak, biar ini lebih cepat. Gak apa-apa, saya nggak usah dibayar. Saya lihat orang Indonesia, terutama umat Islam, maju berkembang, ekonominya maju, cerdas, kesadarannya hebat. Rukun, itu saya udah merasa berarti hidup saya. Saya baru aja 1-2 orang yang datang ke rumah saya berterima kasih karena hampir-hampir
Ya, keluarganya berantakan setelah dengar kajian. Ternyata tidak ada tempat buat lari ya, ayah. Ya. Kalau saya tinggalkan pasangan saya, nanti saya akan ketemu pasangan yang sama atau lebih buruk dari itu. Ya, saya bilang. Jadi saya teruskan aja, teruskan. Yang lebih bagus memperbaiki yang ada daripada ganti yang baru yang belum kamu tahu. Puing-puing pun kalau diubah bisa menjadi gedung yang hebat, saya bilang. Yes, semangat lagi. Pulang ke rumah, tiba-tiba peluk istrinya, peluk anaknya yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Maaf, saya bilang nanti kalau kamu peluk istri karena selama ini gak pernah peluk, mungkin kamu dianggap kesurupan, gak apa-apa. Betul WA saya pulang ke rumah peluk istri, katanya malah istri saya begini, katanya. Takut katanya kamu kesurupan, gak apa-apa. Kesurupan omongan saya bilang gitu, bukan kesurupan yang lain, itu bagus. Kan senang Bapak Ibu ya? Ya, yang tadinya banyak keluhan karena ekonominya sulit, sekarang setelah berhenti mengeluh, alhamdulillah rezeki mulai datang. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kenapa Bapak Ibu? Ya, mengubah nasib orang itu bukan dikasih bisnis. Kalau otaknya, pikirannya, perasaannya, cara dia bereaksi terhadap situasi belum diubah, dikasih berapa miliar pun habis. Makanya banyak ya, pemerintah menggelontorkan bantuan. Tapi kalau tidak diubah pikiran dan perasaannya, nasibnya akan berubah. Ya kan? Malah yang terjadi apa? Duit berapapun digelontorkan habis. Nggak ada bekasnya. Oke, ya. Nah, kurikulum cinta mengajarkan agama harusnya menekankan pada persamaan, bukan pada aspek perbedaan. Makanya Bapak Ibu, saya mengajarkan agama ya, yang nilai-nilai universalnya dalam. Sehingga semua orang dari berbagai keyakinan pun bisa menerima kebenaran. Karena ciri kebenaran itu universal. Ya, kebenaran itu tidak pernah memojokkan satu kelompok tertentu. Kebenaran itu bisa diterima oleh semua orang tanpa syarat. Itu ciri kebenaran. Ya, oke. Saya kira itu latar belakangnya, Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk sekarang. Kita masuk lebih dalam. Yuk kita baca ayat ini. Ini contoh super cerdasnya Al-Quran. Naikkan volume. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar wa idat lil muttaqin. Ayat ini sudah populer, tetapi saya akan bongkar rahasianya hari ini. Ini baru contoh Bapak Ibu, betapa super cerdasnya Al-Quran. Coba ulangi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Paham? Paham belum? Kalau belum bilang. Oh ya udah, kalau begitu segera baca Astagfirullahaladzim. Itu upacaranya. Maka di Quran dikatakan ampunan dulu, tobat dulu. Tobat dulu, itu hierarkinya. Ampunan akan datang kalau kita sudah bertobat. Tahu tobat? Oh, udah mulai pada tahu ya sedikit-sedikit. Dulu tobat nangis. Gitu? Dulu tobat nangis-nangisan. Bukan, tobat itu bahasa Arab dari kata taba yatubu taubatan. Tobat itu artinya pulang. Tobat artinya kembali. Kembali kemana? Kembali pada fitrahmu, kembali pada jati dirimu. Kenapa harus kembali? Sesuatu harus kembali karena dia sudah terlalu jauh. Berarti sudah terlalu jauh bergerak dari titik awal. Paham maksudnya? Iya, fitrahnya manusia itu penuh cinta kasih. Fitrahnya manusia itu punya kekuatan positif. Kok sekarang malah penuh dengan kebencian? Otaknya malah justru subur dengan kekuatan-kekuatan negatif. Itu artinya sudah jauh. Disuruh pulang nih, pulang ke titik awal. Gimana caranya? Kenali dirimu. Kenali dirimu. Makanya hadis mengatakan siapa yang kenal dirinya, dia kenalkan Tuhannya. Jadi sebetulnya taubat itu kembali mengenal Tuhan. Makanya dulu kita waktu di alam rahim, di alam mas kumambang, ditanyakan sama Allah, alastu birabbikum? Apakah aku ini Tuhanmu? Kalian semua menjawab di alam itu. Jawabannya apa? Qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan Tuhan. Paham ya? Kan logikanya kalau sudah menyaksikan, sudah melihat, sudah bertemu, harusnya kan bisa mengingatnya. Sekarang tanya Bapak Ibu, masih ingat gak yang disaksikan dulu? Berarti Bapak Ibu sudah berjalan terlalu jauh. Berarti harus tobat. Harus kembali. Makanya begitu kembali ke titik awal, kenal siapa dirinya, kenal siapa Tuhannya. Jadi tahu asal usul hidupnya, jadi tahu juga apa tugasnya dalam kehidupan ini. Maka begitu orang kembali, otomatis ampunan itu akan datang. Nah ini aja yang kayak gini nih, yang sangat dasar, kita nggak ngerti. Apa kebanyakan pengajian, saya juga nggak ngerti. Atau kebanyakan seragam. Jadi sibuk seragam ya. Oh hari Senin seragamnya oranye, Selasa biru. Sampai lipstiknya pun udah seragam ya. Senalnya pun harus biru. Takut nanti dibilangin ibu-ibu yang lain. Ngerti taubat? Sekarang pertanyaan saya, sudah pada kembali belum? OTW. Enggak jelas. Makanya tugasnya para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para ulama, harusnya itu dulu.
Mengembalikan orang yang sudah jauh tersesat ke titik awalnya. Sehingga dia menjadi kenal jati dirinya, kenal Tuhannya. Sehingga hidupnya akan selaras dengan visi dan misinya Tuhan. Makanya kalau selaras disebut Bani Israel. Bani itu orang, Israel itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi perjalanannya sudah selaras dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kalau kamu sudah selaras denganku, kata Allah, maka aku akan berikan faddaltukum, keutamaan pada kamu. Hidupnya jadi berkelimpahan, tidak kekurangan, penuh cinta, dirindukan banyak orang. Kangkung aja rindu, ingin dimakan. Jadi kalau kangkung aja menjauh dari kamu, kan ada masalah dengan kamu. Masa manusia mulia harus mengejar-ngejar kangkung? Biarkan kangkung mengejar kita, betul nggak? Iya. Saya sering bergurau kalau saya sedang kumpul dengan di komunitas saya. Mereka suka bilang begini sama saya. Kalau ayah datang katanya makanan suka berlimpah. Kalau ayah nggak datang, nggak ada katanya makanan. Saya suka bergurau sama mereka. Kali aja makanan nggak rindu sama kalian. Iya. Yang kirim ayam ada, yang kirim soang ada, kirim bebek ada, impun juga ada. Sambal aja macam-macam katanya kalau ayah ada. Saya juga nggak tahu, ya. Tapi saya bergurau. Tapi renungkan aja gurauan saya, ya. Kalau ikan peda aja menjauh gitu, tidak rindu, tidak pengen menyatu menjadi tubuh kita. Karena kalau dimakan kan ikan peda itu jadi darah daging kita, Bapak Ibu. Berarti bagian dari tubuh ikan itu kan menyatu jadi tubuh kita. Masuk akal? Nah gitu masuk akalnya. Udah terusin dulu sini. Jadi di dalam Quran surat Al-Fat dikatakan, Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang sudah mengalami keterbukaan, terbuka pikirannya, terbuka kalbunya, sehingga sadar akan dirinya, maka Allah bilang, aku ampunkan dosamu yang lalu, bahkan dosamu yang akan datang. Begitu seorang sudah terbuka lagi, dia sadar tentang dirinya, berarti dia sudah kembali tuh, udah pulang. Bahkan setelah pulang, bukan sekedar diampunkan dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Kata Allah, wa yutimma ni'matahu alaika. Aku akan sempurnakan nikmat-nikmatmu. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan aku akan selalu jaga supaya kamu berada di jalan siratal mustaqim. Wa yansurakallahu nasran azizah. Aku akan kerahkan tentara-tentaraku untuk menumpahkan keberkahan ke dalam dirimu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Qalbumu akan aku hembuskan ke dalamnya sakinah. Kedamaian, ketenangan, ketentraman. Tidak cemas, tidak khawatir, tidak sedih, tidak takut, tidak ragu. Harusnya begitu. Ini yang saya mau. Harusnya begitu. Cerdas Quran itu. Tapi kenapa jadi nggak cerdas ya kita? Karena kita sudah lama memasukkan doktrin, dogma yang tidak berarti untuk kita. Mengulang-ulang hal yang sama dalam hidup kita. Hasilnya sama seperti itu. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bahkan aku akan selalu tambah imanmu, tambah imanmu. Gak ada hamba Allah yang imannya berkurang. Yang imannya naik turun, itu bukan hamba Allah. Sudah saya jelaskan kemarin. Ya, hamba Allah itu bahkan setan pun tidak berkuasa atas dia. Jadi tidak ada iman yang turun, gak ada. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Imannya nambah terus. Itu yang saya pelajari dari Quran. Cerdas gak Bapak Ibu Quran? Keren Quran itu. Tapi kita tidak mengikutinya. Kita ngikutin kebanyakan orang. Seolah-olah yang banyak itu benar. Belum tentu benar Bapak Ibu yang banyak itu. Di Quran dikatakan, wa may yattabi'u aktsarahum katsiran minadh-dhann. Kebanyakan manusia itu hanya mengikuti sesuatu dengan persangkaan, dengan persepsi, dengan opini. Innadh-dhann kana la yughni minal haqqi syai'a. Persepsi, opini, prasangka bukan kebenaran. Kebenaran itu sesuatu yang dialami langsung secara pribadi oleh kita. Paham sampai sini Bapak Ibu? Coba ulangi. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan. Berarti apa yang harus dilakukan oleh kita? Segera tobat. Segera kembali. Cari jalan, cari orang yang bisa mengembalikan. Cari orang yang bisa menunjukkan ketersesatan kita. Wah, kita sudah terlalu jauh. Harus pulang kembali pada jati diri saya. Harus pulang kepada Allah saya. Harus pulang kepada fitrahnya diri saya. Baru ampunan akan didapat. Tapi Bapak Ibu baca ayat ini. Bersegeralah dengan ampunan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung baca istighfar. Bapak Ibu, saya bukan menyepelekan bacaan itu. Diulang-ulang juga setiap saat. Apalagi dibaca tanpa kesadaran. Tidak akan membuat kita menjadi berubah. Cerdas nggak Quran? Ini baru dibaca sepenggal. Cerdas nggak Al-Quran? Perlu nggak yang membacanya cerdas? Karena Al-Quran ini super cerdas, maka si pembacanya pun harus super cerdas. Gimana caranya supaya kita super cerdas? Gampang Bapak Ibu. Di dalam diri manusia ada dua. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Lampaui kecerdasan intelektual. Gimana caranya? Kembali pada jati dirimu. Temui Allahmu, temui Tuhanmu. Dan itu yang dilakukan para nabi, para rasul. Dan mereka menjadi cerdas karena selalu bersama dengan yang maha cerdas. Kayak kita sehari-hari Bapak Ibu ya, bergaul dengan orang bodoh, kan jadi ikutan. Kalau bergaul dengan orang yang pintar, ya kebagian lah, ya, walaupun berat mikir. Ya, sama Bapak Ibu.
Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, bukan saya mengatakan pintar. Ya, sadar sedikit lah. Tapi coba dengarkan kajian orang yang tidak sadar. Yang menjanjikan itu, menjanjikan ini, yang dia sendiri belum mengalaminya. Kan kepengaruh. Betul nggak? Nah kalau kita sering bersama dia yang maha cerdas, dia yang maha segalanya, masa nggak cerdas? Makanya orang-orang ilmuwan sekarang mengatakan, kita bisa melampaui pikiran yang terbatas. Kita bisa memasuki kecerdasan tanpa batas. Sudah dipublikasi itu riset-riset neuroscience seperti itu. Gimana caranya? Meningkatkan kesadaran. Makanya puncaknya kesadaran disebut Sidrah Al-Muntaha. Di situ Nabi Muhammad bertemu Tuhan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksha sidrata ma yaksa. Bapak Ibu, saya kalau udah bicara begini pengen meluapkan semuanya. Saya ingin melihat umat ini cerdas, bernas, berkelimpahan, kaya, berkecukupan, tangannya semua di atas. Dan sebelum saya bicara, saya sudah membuktikannya Bapak Ibu. Ini cinta kasih Bapak Ibu. Tidak ada misi terselubung dari Saiful Karim. Tidak ada. Saya asli anak Garut. Saya asli orang Islam. Kalau baju saya begini pakai batik, saya menghargai baju leluhur saya. Kan ini karya leluhur kita. Ini jati diri bangsa Bapak Ibu. Kalau saya tidak menggunakan jubah, karena leluhur kita tidak mengajarkan itu baju orang lain. Itu baju bangsa lain. Saya pakai baju bangsa saya sendiri. Karena saya asli bangsa Indonesia. Lu saya yang asli bangsa Indonesia dicurigai apa-apa lu, kalian yang pakai baju asing nggak sadar. Aneh. Lanjut. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan, paham? Balik, pulang, tobat, ampunan datang dengan sendirinya. Dari siapa ampunan itu? Dari Tuhan. Tuhan hanya butuh kalian pulang. Pulang ke jati dirimu. Sudah. Ketika pulang bersama dia, gak ada kecemasan, gak ada kekhawatiran. La takhaf, la tahzan. Bersamaku, kamu tidak akan cemas lagi. Bersamaku, kamu tidak akan khawatir lagi. Kecemasan dan kekhawatiranmu semata-mata dari diri palsumu, bukan dari diriku. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu, ini ayat keren banget, super cerdas. Perhatikan saya, ternyata surga itu seluas langit dan bumi. Apa sih surga dari ayat ini? Sebenarnya Allah hanya ingin menyampaikan kepada kita, kalau kamu sudah kembali kepadaku, bersamaku, di jalanku, merasakan kehadiranku setiap saat, itulah surga. Bukan suatu tempat, tapi kondisi psikologismu, ketenanganmu. Makanya di ayat lain Allah mengatakan, surga tempat di mana kamu masih bernafas, bahkan langit dan bumi pun masih ada di sini, saat ini, sekarang. Begitu kata Quran. Baca surat Hud ayat 106, 107, 108. Bisa jadi surga, bisa jadi neraka. Terserah kamu kata Allah. Karena surga dan neraka itu adalah kondisi psikologismu sendiri. Itu adalah pilihan. Cerdas? Cerdas? Ikut cerdas nggak Bapak Ibu? Oh, jadi fokus ya. Makanya kalau dengerin kajian saya ngantuk, itu berarti ada masalah. Jadi harusnya ikut kajian saya, nih, gitu. Kalau semakin ingin tahu, berarti Bapak Ibu sudah mulai terbuka nih kecerdasannya. Karena kajian itu harus mencerdaskan. Saya tidak mau menjejali dogma, doktrin, ya, yang sudah lapuk dan tidak berguna. Oke, lanjut. Jadi surga seluas apa? Langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? Jadi kalau surga itu seluas langit dan bumi, di mana neraka? Itu kan pertanyaannya. Kalau orang cerdas masih begitu, pasti nangkep. Makanya Al-Quran itu ada layer-layernya. Orang awam membaca ini ya biasa aja, tapi orang cerdas, dia lihat kecerdasan di balik ini. Pertanyaan saya, kalau surga itu seluas langit dan bumi, di mana neraka? Gak ada. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu tidak pernah merasakan neraka. Surga terus. Apapun yang terjadi, diterima tanpa syarat. Apapun yang terjadi, percaya pada kebijaksanaan Allah. Apapun yang terjadi, disukai, tidak disukai, tidak mau menilai Allah. Terima tanpa syarat. Yakin, ketika kita meminta, binatang kecil mungil, mungkin Allah kasih dulu ulat berbulu. Tapi suatu saat akan jadi kupu-kupu. Ketika kita minta bunga yang indah, mungkin Allah kasih dulu pohon yang berduri. Lihat bunga mawar. Berduri bukan? Tetapi akhirnya dia mengeluarkan bunga yang indah. Orang yang percaya pada kecerdasan Tuhan, dia terima. Kenapa? Penerimaan itulah sebetulnya surga. Coba Bapak Ibu. Apakah yang membuat Bapak Ibu menderita masalah atau penolakan terhadap masalah? Nih, Bapak Ibu, ringan. Pegang. Ringan kan? Tapi pegang sehari, 2 hari, 3 hari. Nanti praktekkan di rumah kalau nggak percaya sama saya.
Cari air 600 mili, pegang tuh, ringan kan? Tapi pegang terus. Nggak usah lama-lama, 3 hari aja Bapak Ibu. Pasti cari dokter ortopedi. Bisa mengalami frozen shoulder. Jadi masalahnya terletak pada airnya atau seberapa lama air ini dipegang. Jadi masalah Bapak Ibu tuh masalahnya atau seberapa lama masalah digenggam. Baru sadar sekarang. Jadi yang membuat kita bermasalah itu bukan masalahnya. Tetapi seberapa lama masalah itu digenggam, itu jadi masalah. Tapi kita nggak sadar. Sehingga mengklasifikasi masalah besar, masalah kecil, nggak ada masalah. Yang bermasalah pada Anda, berapa lama Anda menggenggamnya. Kalau diterima dan dilepaskan, nggak ada masalah. Surga bukan Bapak Ibu? Ada nggak neraka? Nah, sekarang saya mau tanya jujur. Sering kacau balau di dalam? Sering gundah gulana? Sering cemas? Sering khawatir? Takut kekurangan? Cemburu? Benci? Dendam? Iri hati? Itu neraka. Sesederhana itu pelajaran agama. Jadi sekarang saya tanya, kata Quran, surga itu seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Jadi orang yang bertakwa tidak mengenal neraka. Tidak mengenal kebencian, tidak mengenal tidak suka, tidak mengenal iri hati, tidak mengenal semua yang negatif gak ada lagi. Yang ada di sini adalah positif, kekuatan positif. Itulah surga. Makanya surga itu seluas langit dan bumi. Clear Bapak Ibu? Nih, saya kasih tahu, surga dan neraka tidak mungkin bersama. Pilihan cuma 2. Ketika tinggal di surga, berarti keluar dari neraka. Ketika tinggal di neraka, keluar dari surga. Yes? Mau tinggal di mana? Itu. Jadi Bapak Ibu orang bertakwa bukan? Jawab dong. Orang bertakwa bukan? Apa cirinya? Karena surganya sudah seluas langit dan bumi. Gak ada lagi neraka. Baru orang bertakwa. Yuk sekarang. Yang belum juga bertekad aja dari sekarang. Pulang dari sini. Saya sudah menangkap super cerdasnya Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu itu selama ini ya. Dibohong-bohongi. Bulan Ramadan. Surga dibuka. Neraka tutup. Setahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi kalau bulan Ramadan surga buka. Berarti surga bukanya dalam setahun berapa bulan? Sebulan. Berarti neraka bukanya berapa bulan? Nah gitu. Baru sadar sekarang. Baru sadar? Iya kamaran hawa. Jadi kalau neraka itu cuman apa? Surga itu bukannya sebulan. Berarti 11 bulan? Surga tutup. Sedangkan neraka katanya tutup bulan Ramadan. Berarti neraka tutupnya berapa bulan? Sebulan. Berarti 11 bulan? Buka. Masa begitu? Masa mau di bulan-bulan lain hidup dalam neraka? Iya enggak begitu. Surga dan neraka itu kalau kita mau Ramadan. Apa Ramadan? Ro-nya rahmatullah. Mim-nya ma'rifatullah. Do-nya duyufullah. Alif-nya aman min azabillah. Nun-nya nurullah. Kalau kita selalu berada bersama dia. Rahmatullah, ma'rifatullah, duyufullah. Allah, nurullah. Bersama dengan dia. Surga itu bahkan buka terus. Bukan sebulan Bapak Ibu. Kenapa? Seluas langit dan bumi. Kalau pasangan hidup lagi seminar, ditanggapi nggak Bapak Ibu? Sakit hati nggak? Kalau masih sakit hati, bukan orang bertakwa. Pernah hilang uang nggak? Kepikiran sampai sekarang? Bukan orang bertakwa. Gampang. Jadi untuk ngecek, sekarang bertakwa tidak ya? Gampang. Orang bertakwa itu surganya seluas langit dan bumi. Apapun yang terjadi, selalu happy. Udah gitu gak Bapak Ibu? Cerdas gak Al-Quran? Keren sebetulnya. Oke, lanjut dulu. Nah, surga dan neraka tidak pernah bersama dalam satu waktu. Perhatikan saya. Surga itu cinta. Berarti neraka? Ketiadaan cinta. Cinta dan ketiadaan cinta gak pernah bersama. Surga itu cahaya. Berarti neraka? Ketiadaan cahaya. Perhatikan Bapak Ibu. Sekarang sedang diliputi cahaya? Oke. Nanti sinar matahari pergi. Dan ketika cahaya pergi, yang tersisa adalah kegelapan. Pernah nggak Bapak Ibu? Gelap dan terang bersama? Nggak pernah. Terang dan gelap tidak pernah bersama. Itulah hebatnya ayat ini. Surga itu seluas langit dan bumi. Kalau kau menghadirkan surga, neraka nggak ada. Sebetulnya ayat itu pun sedang berbicara kepada kalian. Neraka pun seluas langit dan bumi. Paham? Ini udah mulai dalam ya. Saya percaya yang datang di sini sudah minum jus tadi. Minum jus. Ya biar otakmu itu dipakai sekali-kali ya. Ya, oke lanjut. Jadi cahaya dan gelap pernah nggak di satu waktu?
Tidak pernah. Kalau mau cahaya-cahaya, ya mau gelap-gelap gitu aja. Surga itu menyadari kehadiran Allah. Berarti neraka mengabaikan kehadirannya. Surga itu isi. Berarti neraka kosong. Bisa nggak Bapak Ibu? Gelas yang kosong dimarah-marahin. Supaya kosongnya diusir. Bisa? Nggak bisa. Diapain? Nah, kalau kosong itu neraka, berarti isi surga. Jadi kalau ingin mengubah neraka dengan surga, tinggal di switch aja. Mau marah nggak jadi. Kembangkan rasa memaafkan. Daripada marah kan saya bilang, lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan lebih bagus memahami. Udah, ya. Pasangannya, dah. Lihat, dia dibesarkan di keluarga seperti apa. Mungkin belum selesai, di memorinya masih banyak luka. Sudah nggak apa-apa. Ya. Izinkan kita menjadi penyembuh bagi dia. Kalau dia itu ngacapruk dan sembuh. Ngacapruk bahasa apa ya? Ya. Pokoknya kalau ngacapruk dan sembuh, udah nggak apa-apa, kalian jadi healer. Jadi dokter, betul nggak? Keren kan? Membantu orang lain yang sakit. Ya, gitu. Nggak usah dimasukin ke hati. Karena mau dimasukin hati atau tidak kan urusan kita. Betul nggak? Jadi surga dan neraka itu urusan kita Bapak Ibu. Kita penciptanya. Lanjut. Oke. Surga adalah kehadiran. Berarti neraka ketidakhadiran. Surga adalah kekuatan positif. Berarti neraka ketiadaan kekuatan positif. Yuk sekarang kita bertekad. Pokoknya mulai saat ini aku sudah tahu. Dari Quran surat Ali Imran yang tadi ayat 133. Ternyata surga itu seluas langit dan bumi. Hebat Allah. Allah tidak mengatakan langit dan bumi aku bagi dua ya. Enggak begitu Allah. Setengahnya surga, setengah neraka. Enggak ada. Kalau ada surga, neraka enggak ada. Kalau ada neraka, surga enggak ada. Tapi selama ini Bapak Ibu menganggap surga dan neraka itu seolah-olah dua tempat yang berbeda. Padahal tempatnya sama. Dan di tempat itu bisa surga, di tempat itu bisa neraka. Tidak pernah berbarengan. Bergantian. Tergantung tingkat kesadaran Bapak Ibu. Udah masuk super cerdasnya Al-Quran? Jadi tambah cerdas nggak? Itu. Makanya Quran itu kalau super cerdasnya ditunjukkan, dibuktikan. Bapak Ibu sekarang pun langsung jadi cerdas. Coba Bapak Ibu baca. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Allah. Magfiratim mir rabbikum wa jannatin idhar. Arduhas samawatu wal ard. Terus diperbaiki bacaannya. Dapat gak pesan ayat ini? Tentu saja kalian baca Quran harus benar. Ya, memalukan. Tajwid dan juga beres-beres. Idgham bi gunah, bila gunah, pasalia, mana idhar gak ngerti, memalukan. Tetapi belum selesai belajar. Sementara selama ini, terus waktu kita dihabiskan di situ. Makanya itu yang tidak mengubah kita menjadi diri yang baru. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Op. Ngerti sampai sini? Jadi ikut cerdas nggak? Sudah terasa nggak super cerdasnya Al-Quran? Keren banget. Nah sekarang dijelaskan oleh Allah. Jadi surga itu seluas langit dan bumi. Bagi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu gampang. Saya orang bertakwa bukan? Gampang. Kalau seluas langit dan bumi, surga semua. Dimarahin orang surga. Dihina orang surga. Disanjung orang surga. Hilang uang surga. Dapat uang surga. Tidak ada penilaian buruk terhadap apapun yang terjadi. Itulah orang yang bertakwa. Secara rinci Allah jelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Yuk kita lihat. Satu kata Allah orang bertakwa. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa masuk gak sini? Lapang tambah pelit. Sempit cari alasan untuk tidak berbagi. Bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu dia memberi, dia berbagi, dia peduli pada orang lain baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Saya kasih tahu Bapak Ibu, bahkan pemberian yang luar biasa itu justru terjadi saat kita butuh. Ada orang lain yang lebih membutuhkan, kita berikan pada orang lain. Nilai setiap orang itu di situ kelihatan. Kalau orang memberi besar karena dia penghasilannya besar, itu biasa Bapak Ibu. Orang punya duit 1 miliar menyumbang untuk masjid 100 juta, biasa. Tapi orang yang punya duit 100 ribu, dia nyumbang 90 ribu, luar biasa. Jadi Allah tidak akan pernah melihat berapa jumlah yang kamu keluarkan. Tapi berapa nilai. Bukan jumlah, bukan kuantitinya. Ini. Berat nggak Bapak Ibu jadi orang bertakwa? Berat apa ringan? Berat apa ringan? Takut menjawab. Ya ringan kalau sudah benar takwanya. Makanya di Quran sudah saya jelaskan sebelumnya. Orang-orang yang khusyuk, masih ingat ya? Kan Allah bilang. Ya, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh yang demikian itu berat bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Yaitu orang yang percaya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang percaya kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya dan dia kembali kepada Tuhannya. Kapan? Sekarang. Percaya dan kembali, berarti dia sudah tobat. Maka bagi orang yang sudah kembali pada Tuhan, tidak ada yang berat. Jadi kalau masih merasa berat karena belum kembali. Maka lihat kembali ayat yang tadi, ya, bersegeralah pada ampunan. Dan surga seluas langit dan bumi. Maka strukturnya harus jelas. Sebelum kita bisa merasakan surga seluas langit dan bumi, di sini saat ini sekarang, berarti harus taubat dulu, kembali dulu. Kalau belum kembali, berat. Boro-boro keur aya ge pelitna luar biasa. Betul nggak? Sedangkan di sini, ya, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Dia itu berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada pemberian buat orang lain karena sebuah pemberian buat diri sendiri. Catat yang pertama udah, yang kedua, ya. Wal kadiminal ghaib. Orang bertakwa itu yang kedua, orang yang mengendalikan amarahnya. Dia bisa mengendalikan emosinya. Udah saya ajarkan ya, emosi itu reaksi tubuh terhadap pikiran dan perasaan. Lihat saya sekali lagi. Kenapa kita bereaksi negatif? Karena yang terjadi di sekitar kita diberi makna oleh kita negatif. Kita akan bereaksi positif kalau diberi makna positif. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya, reaksi kita terhadap sesuatu di luar diri kita bergantung pada pemaknaan kita terhadap peristiwa itu. Sok kalau pengen surga, maknai setiap peristiwa dengan makna yang positif. Reaksimu pasti positif. Dihina orang karena memberi makna yang positif, gak apa-apa. Itu kan pendapat dia tentang saya. Kan yang paling tahu saya kan saya sendiri. Kan dia sudah kan gak tahu saya. Ngapain saya sakit hati dengan kata-kata dia? Loh, yang dikatakan dia bukan kebenaran kok. Yang tahu kebenaran itu saya sendiri. Bisa nggak Bapak Ibu begitu? Bisa. Karena penilaian terhadap hinaan positif, makanya reaksinya positif. Surga apa neraka? Surga. Jadi yang pertama, berinfak di saat lapang dan sempit. Lakukan, jangan jadi pengetahuan. Pulang dari sini lakukan. Duh, ya, di dompet cuma ada 50.000. Tapi ada orang yang lebih butuh. Udah nggak apa-apa, ya. Saya kasih 40.000. Tapi ketika memberi, jangan transaksional. Percaya, harus percaya. Kalau ragu-ragu jangan, bangkrut. Kok udah ngasih, tapi nggak datang-datang nih, 700 kali lipat. Karena saat ngasihnya tidak merasa berkelimpahan. Saat ngasihnya merasa kekurangan, like attracts like. Yang datang ya kekurangan. Makanya mau ngasih itu harus dirasa berkelimpahan. Gimana berkelimpahan? Lihat saya semuanya. 50.000 dikeluarkan 40.000. Gimana kok bisa merasa berkelimpahan? Ya Allah. Kan kita bersama Allah yang Maha Kaya. Hasbi Allah, hasbi Allah. Percaya sama saya. Dan saya sudah melakukannya itu. Dan saya sudah berkali-kali setiap saat melakukan itu. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi super cerdasnya Al-Quran itu keren sekali. Lanjut, udah dicatat? Orang bertakwa cirinya apa? Berinfak di waktu lapang dan sempit. 2, mengendalikan amarahnya, mengendalikan emosinya. Gimana caranya? Mulai sekarang belajar memaknai setiap peristiwa di luar diri kita dengan makna yang positif. Paham ya? Itulah pentingnya ngaji kesadaran. Kalau sering mendengarkan kajian saya terus, Bapak Ibu terus, nanti semua program-program lama yang di alam bawah sadar nanti akan ditumpuk oleh program baru. Jadi Bapak Ibu nanti berubah pelan-pelan. Gak apa-apa tidak cepat, yang penting tumbuh. Ya, yang penting bergerak maju. Pohon juga tidak bergerak cepat, suatu saat berbuah juga. Yang penting jangan mundur ke belakang, terus tumbuh. Itu aja pesan saya. Ya, saya juga mengalami situasi yang sulit ketika belum sungguh-sungguh belajarnya. Ya, tetapi kalau sudah ngikutin pedomannya Al-Quran dengan benar, Bapak Ibu, keren. Semua yang Allah katakan itu benar adanya. Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah yang maha agung. Jadi Shadaqallahul Adzim itu begitu. Kapan kalian baca Shadaqallahul Adzim? Kalau sudah selesai baca Quran. Sekarang baca Shadaqallahul Adzim. Apapun yang terjadi, di baliknya ada dia yang maha agung. Percaya pada kebijaksanaannya. Shadaqallahul Adzim, Shadaqallahul Adzim, Shadaqallahul Adzim. Gitu Shadaqallah. Udah salah baca Shadaqallah. Setiap baca Quran Shadaqallah, ngerti juga enggak. Kalian mau bilang maha benar Allah dengan yang maha agung, gimana ceritanya? Ngerti juga enggak? Kan kalian baca Arabnya, ngerti enggak? Tiba-tiba bilang, Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah yang maha agung. Ada lagi yang bilang, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari mana itu? Kan Shadaqallahul Adzim, maha benar Allah yang maha agung. Harusnya Shadaqallah itu yang melihat ayat-ayat Allah, melihat pohon, melihat angin, melihat matahari. Shadaqallah, 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 Shadaqta, Shadaqta, Shadaqta. Anda benar ya Allah, Anda benar ya Allah. Karena Anda maha agung. Itu. Paham sampai sini? Oke. Yang ketiga, ya. Wal afina anin nas, memaafkan manusia. Yuk Bapak Ibu, memaafkan buat siapa? Buat kalian, buat dirimu, bukan buat orang lain. Memaafkan itu bukan membuka jalan buat orang lain. Memaafkan itu kamu sedang membuka jalan buat kamu sendiri. Tidak ada buat orang lain. Makanya saya sering mengatakan, memaafkan itu egois. Karena yang diuntungkan yang memaafkan, bukan yang dimaafkan.
Kalian itu. Sekarang saya akan maafkan, tapi syaratnya, seabrek. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Z. Allah aja maha pengampun. Katanya Allah bersamamu. Gimana sih? Gak ngerti saya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Tahu kebajikan? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya kasih tahu. Yuk, kebajikan catat. 1, berimpak ketika lapang dan sempit. Ini di sini jawabannya. Kalian itu gimana sih? Kan jawabannya di sini kan tadi. 1, berinfak ketika lapang dan sempit. 2, mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. 3, memaafkan manusia. Siapapun itu, apapun yang dia lakukan, maafkan. Itulah kebajikan. Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Saya tanya, tahu nggak kebajikan? Lain lagi di otaknya. Kebajikannya 3 itu. Paham sampai sini? Harus keras saya bicara. Apa kebajikan? Mikir lagi. Dari tadi saya bicarakan kan? Betul nggak? Nah, jadi udah tahu kebajikan sekarang. Mau melakukan kebajikan, berinfak di saat lapang dan sempit. 2, mengendalikan amarah. 3, memaafkan. Coba hubungkan dengan ayat yang tadi. Udah terasa nggak surganya? Bapak Ibu. Makanya jadi benar ayat yang tadi. Allah, kata Allah, bersegeralah kamu pada ampunan Allah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? 1, 2, 3. Atau orang bertakwa itu orang yang melakukan kebajikan. Lakukan Bapak Ibu. Yang 3 aja dulu. Belajar memberi di saat lapang dan sempit. Rasakan nikmatnya. Praktek. 2, belajar untuk mengendalikan amarah. Mau marah? Nggak jadi. Belajar untuk memahami. Tidak menyalahkan. Belajar memaknai setiap peristiwa di belakangnya ada kebijaksanaan ilahi. Keren. Yang ketiga, ya, siapapun manusianya, sudah maafkan. Karena memaafkan menguntungkan diriku yang memaafkan, bukan menguntungkan siapa-siapa. Keren gak Bapak Ibu? Surga bukan itu? Nyata gak sekarang? Aduh, surga. Nanti masih tender. Udah jelas di Quran. Surga itu pada saat kamu masih bernafas kok. Ya, lanjut. Nah, siapa lagi orang bertakwa? Lanjut. Kalau tadi baru kebajikan. Kebajikan ada 3 ya. Nah, orang bertakwa belum selesai. Baru 3 cirinya. Yang 3 dirangkum jadi kebajikan. Cerdas Quran? Kerasa nggak cerdasnya? Pernah ngaji kayak gini? Ya pernah di sini sekarang. Jadi cerdas. Lanjut. Wallazina idza fa'alu fahishatan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, audolamu, dan menganiaya diri sendiri. Ya, audolamu anfusahum, zakarullah. Dia ingat sama Allah. Lihat saya semuanya. Jadi ini lanjutannya dari yang 3 tadi. Yang keempat berarti apabila ia melakukan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, dia ingat sama Allah. Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak yang berikutnya ini dilakukan? Bisa. Kalau sudah tahu dan kenal kepada Allah. Yang belum tahu dan kenal kepada Allah itu nggak akan bisa melakukan ini. Kan tadi udah saya tanya, ingat dulu, ketemu dulu. Udah ketemu belum? Ketemunya belum bilang ingat. Gimana sih? Katanya logos, ya, logos. Logos membangun etos. Ingat ya? Makanya etos itu hanya akan berubah kalau logosnya berubah. Dan inilah pentingnya ekoteologi. Keren. Kalau pada ngerti. Ini dari dulu Quran. Keren gak Bapak Ibu? Keren. Dari dulu keren ya. Sudah berapa umur Al-Quran? 1500 tahun lah setidak-tidaknya. Keren kan? Baru hari ini kebuka rahasianya. Bersatu ayat lagi. Coba bayangkan, kalau 30 juz saya tunjukkan kerennya Al-Quran. Wih Bapak Ibu. Makanya kalau saya saking kecanduan belajar Quran itu kalau jam 1 ya udah bangun saya. Kadang-kadang 4 jam, itu sampai jam 4 saya tafakur. Saya tuh kalau baca Al-Quran cuma angkat air mata aja. Tapi suka nyesek juga. Kenapa? Saya melihat faktanya. Orang yang katanya berpedoman Quran kok seperti ini. Gitu. Padahal isinya luar biasa. Makanya kenapa Allah bilang, kenapa sih kamu gak mau mikir, kata Allah. Lanjut dulu. Jadi kalau dia melakukan perbuatan keji dan mengenai diri sendiri, apa yang dia lakukan? Dia ingat sama Allah. Jadi Bapak Ibu, ternyata menurut Quran, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak melakukan kesalahan. Mungkin dia melakukan itu, tetapi kesalahan itu bisa melahirkan kebenaran bagi dia. Karena dia merasakan dampak dari kesalahannya, maka dia dapat pelajaran. Amit-amit saya tidak akan melakukan itu lagi. Ternyata saya melakukan kesalahan, dampaknya luar biasa. Menyebabkan saya masuk ke dalam neraka, ciptaan saya sendiri. Contoh Bapak Ibu, ada orang korupsi. Ketahuan sama KPK, masuk penjara. Kan bukan sekedar menghinakan diri sendiri. Menghinakan keluarga. Betul nggak? Tapi dia kan sebetulnya menghinakan Tuhan yang ada dalam dirinya. Padahal Tuhan itu sudah mengingatkannya sebetulnya. Betul nggak? Makanya dia terusir kan dari surga. Masuk ke mana? Neraka. Di penjara itu neraka Bapak Ibu.
Ya, di penjara kebebasannya itu neraka Bapak Ibu. Tidur tidak senyaman di rumah itu neraka Bapak Ibu. Tetapi harus belajar mengalami itu. Untuk apa? Untuk menimbulkan pelajaran baru, efek jera pada dirinya. Saya tidak akan melakukan ini lagi. Terkadang kesalahan bisa menghasilkan kebenaran. Oke, baik lanjut ya. Nah, lalu bukan sekedar ingat sama Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Keren ya? Ada nggak Bapak Ibu yang melakukan perbuatan keji, menganiaya diri sendiri berulang-ulang? Ada nggak? Ada apa nggak ada? Siapa? Berarti orang bertakwa bukan itu. Nah, orang bertakwa itu bikin kesalahannya berapa kali? Sekali. Banyak. Kan sudah tidak meneruskan lagi. Gimana sih kalian itu dari tadi saya ngomong teriak-teriak. Ulangi. Jadi orang bertakwa bikin kesalahannya berapa kali? Tapi jangan mentang-mentang. Kesempatan nih orang bertakwa ada jatah sekali. Orang bertakwa itu melakukan kesalahannya sekali saja. Kenapa? Dia di sini dikatakan mereka berjanji tidak meneruskan perbuatan kejinya itu. Kalau menurut Quran. Jadi kalau ada orang melakukan kesalahan berkali-kali, menganiaya dirinya sendiri berkali-kali, itu jelas bukan orang yang bertakwa. Cuman bajunya baju takwa. Lanjut. Nah, baru di ayat yang ke 136, mereka itu, siapa mereka? Ini cerita siapa dari tadi itu? Kan cerita orang yang bertakwa. Tadi ayat 103, ini masih Ali Imran Bapak Ibu. 133, 134, 135, ini 136. Mereka itu, ya siapa? Orang yang bertakwa. Yang surganya seluas apa? Langit dan bumi. Yang tidak ada nerakanya kan? Oke. Mereka itu, nah orang bertakwa, balasannya adalah ampunan dari Tuhan. Surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Nah, ini karena terlalu dalam pengertiannya, kenapa di surga ada sungai. Ini saya potong. Nanti hari Senin, saya akan jelaskan kenapa di surga ada sungai. Karena ini nggak cukup 2 jam menjelaskannya. Jadi dipotong dulu, udah ditunda aja dulu, ya, gitu. Sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baiknya pahala bagi orang-orang yang beramal. Nah, orang yang beramal di Quran disebut amilin. Bukan ambilin. Jadi orang yang beramal itu apa? Amilin. Makanya yang ngurusi zakat, yang aktif, ngurusi umat, namanya amilin. Tapi yang memanfaatkan umat, ngambil harta umat, gitu. Ya, ngambil keuntungan dari umat, itu namanya ambilin. Ya. Paham ya? Sampai sini ngerti? Oke. Nah, Bapak Ibu, di Quran surat Hud, lihat dulu ayatnya, ini sering saya sampaikan. Ayat 106, fa'ammal ladzina syaku fafinnar lahum fiha zafirun wa syahikun. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi ternyata kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Di mana Bapak Ibu bernafas? Di sini. Berarti sudah mati atau masih hidup? Oke. Sudah merasakan neraka? Sudah. Sudah merasakan surga? Sudah. Betah di mana? Oke. Jadilah orang bertakwa ya. Silakan sebetah-betahnya kekal di dalamnya. Itu ya. Nah, di ayat lain Allah mengatakan di ayat 107 ya, khalidina fiha madamatis samawati wal ard, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi Quran mengatakan neraka itu langit dan bumi masih ada. Lalu surga di mana? Di ayat 108 surat Hud dikatakan fa wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Adapun orang-orang yang berbahagia, tempatnya adalah dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi jelas, kata Quran, surga dan neraka, bahkan langit dan bumi masih ada. Jadi kita mau menciptakan surga, menciptakan neraka, semua terserah kita. Beda Bapak Ibu, yang selama ini Bapak Ibu pelajari? Beda dengan saya atau beda dengan Quran? Udah kejebak lagi. Ya, itu bukan dari saya Bapak Ibu, tapi dari Al-Quran. Paham ya? Makanya saya sengaja menjelaskan ayat-ayatnya supaya super cerdas nggak Al-Quran? Oke, Bapak Ibu perhatikan saya. Hidup tuh kapan? Di mana? Sini. Bernapas kapan? Kapan? Di mana? Sini. Jadi karena hidup di sini, sekarang saat ini sudah tidak usah memikirkan besok. Karena kalau hari ini berbuat baik, besok dengan sini akan baik. Setuju? Itulah yang dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadi kalau hari ini baik, sudah, besok nggak usah dipikirkan. Besok pasti baik dengan sendirinya. Itu aja, sederhana. Jadi hidup itu berapa hari Bapak Ibu? Sehari-sehari aja. Ya, sehari tuntaskan, ya, tidak menyakiti orang lain, gitu aja. Besok kalau masih hidup, udah sehari lagi, gitu aja terus. Kayak saya, hidup sehari-sehari. Bapak Ibu kalau berjalan 1000 langkah, langsung loncat gitu? Atau selangkah-selangkah? Jadi jalan berapa langkah? Selangkah. Bisa mencapai 1000 langkah? Bisa. Perhatikan selangkah ke depan. Jangan sampai jatuh, jangan sampai kena duri, jangan sampai kepleset. Kalau 1 langkah di depan Bapak Ibu sudah selamat, langkah berikutnya pasti selamat. Mau 2000 langkah, 10.000 langkah pasti gak ada apa-apa.
Keren Bapak Ibu ya. Jadi hebat ya. Itu baru satu contoh. Super cerdasnya Al-Quran. Nah kalau saya kasih contoh yang lain, wah 30 juz. Ini baru Ali Imran 133 sampai 136. Udah 2 jam. Udah 2 jam. Ya, oke. Sekarang saya lanjutkan. Saya mau cerita sedikit. Bapak Ibu. Sudah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang namanya titik Tuhan. Namanya God spot. Itu ada pada diri kita Bapak Ibu. Jadi God spot itu sebuah konsep teoritis dalam neuroscience dan teologi yang merujuk pada area otak yang dianggap bertanggung jawab atas pengalaman spiritual, pengalaman religius, dan perasaan keterhubungan dengan ilahi. Hebat ya Allah? Hebat gak? Jadi Allah sudah sediakan alatnya dalam diri kita. Ada chipnya dalam diri kita. Hebat Allah itu. Jadi kita ini sebetulnya sudah dikasih chipnya. Sudah dikasih handphonenya gitu. Sudah dikasih alat elektroniknya. Di dalam yang disebut dengan pineal gland. Itu chipnya. Dan ternyata chip itu terbuat dari bahan yang sangat luar biasa dalam fisika. Yang disebut dengan piezoelektrik. Nah piezoelektrik itu apa? Bahan material alam, kalau dia mendapatkan tekanan, dia akan memancarkan cahaya. Di samping dia akan mengeluarkan zat-zat kimia yang menguntungkan. Seperti endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin, dan sebagainya. Nah perhatikan Bapak Ibu. Di belakang sini, di tulang ekor, Allah menyediakan cairan. Cairan ini dihasilkan oleh tulang ekor. Nah cairan ini Bapak Ibu akan dihasilkan kalau kita ruku, ini ruku, agak lama. Nanti kalau ikut pelatihan sholat khusus saya ajarkan, agak lama, sampai terasa hangat. Nah kalau di situ ruku sampai hangat, makanya ada ruku baru aja, ruku udah balik lagi, ya udah nggak menghasilkan apa-apa. Makanya tubuhnya nggak sehat, sakit pinggang. Harusnya nggak boleh sakit pinggang Bapak Ibu kalau rukunya benar. Hebat itu sholat itu. Kalau rukunya benar, kalau seling ruku malah sakit pinggang. Itu ada masalah di sini. Nah, di sini ada yang namanya cerebrospinal. Itu nama cairan yang dihasilkan oleh tulang ekor. Kalau kita mindfulness, misalkan olah napas, tahan napas, cairan yang di sini itu tertekan oleh napas di perut, dia akan naik ke sini, ada selang di sini. Dia akan menekan yang namanya pineal gland. Ketika dia ditekan dapat tekanan mekanis, dia akan memancarkan cahaya. Dan dia akan mengeluarkan zat-zat kimia yang sangat menguntungkan. Sehingga orang itu kelihatan tenang, bahagia, berkelimpahan gitu. Saya tahu nih, ya, wajah-wajah ini nih, ya, yang mengeluarkan zat apa? Kelihatan. Ya, kalau yang keluarnya endorfin, serotonin, oksitoksin itu kelihatan wajahnya itu. Kelihatan Bapak Ibu, ya. Walaupun tidak terlalu cantik, tetapi cantiknya kelihatan. Tidak terlalu ganteng, tapi gantengnya itu kelihatan. Gampang baca orang. Banyak kalau orang serem, udah ya. Bisa kebaca rukunya kayak apa. Rukunya aja udah bermasalah. Jadi sholatnya tidak memberikan dampak apa-apa. Baik secara dalam perilaku maupun kesehatan. Harusnya kalau orang rajin sholat sehat Bapak Ibu. Sehat. Nanti saya kasih tahu. Nah, riset yang dilakukan oleh Profesor Ramachandran, dia seorang dokter India yang sudah tinggal berkebangsaan Amerika. Dia mengatakan, ketika seseorang itu berbicara masalah ketuhanan, seperti kita nih Bapak Ibu. Nih kalau di foto nih, ada bagian di otak Bapak Ibu yang bercahaya. Sekarang ini kalau di foto. Tapi harus masuk ke dalam fotonya. Bercahaya. Nah, itu yang disebut dengan God spot. Itu yang disebut dengan titik Tuhan. Hebat Allah itu. Dan ini sudah diriset ya oleh Profesor Ramachandran. Jadi titik Tuhan atau God spot ini di otak manusia yang terkait dengan spiritualitas, titik penting dalam perjalanan spiritual seseorang, juga titik terendah di mana Tuhan memberikan kuasa dan kekuatan. Lihat saya semuanya. Mohon maaf kalau saya menyitir sedikit dari kitab suci sahabat kita, dari keyakinan lain. Saya baca dalam Korintus dikatakan begini. Tuhan menunjukkan kekuasaannya justru saat manusia menemukan titik kelemahannya. Betul ya? Kedua Bapak Ibu ketika sudah berada di titik nadir tuh, ya. Bahkan di titik itulah Bapak Ibu mengalami kebangkitan. Dan saya yakin ya, semua orang yang belajar kesadaran, belajar spiritual, rata-rata itu karena sudah mengalami titik nadir itu. Bapak Ibu mah nggak beda maksudnya. Oleh karena itu maka titik Tuhan ini disebut sebagai titik awal baru untuk perubahan hidup. Jadi nggak apa-apa kalau kita mengalami kejatuhan, yang penting bangkit lagi. Nah, jadi titik Tuhan ini yang namanya God spot ini juga menjadi titik awal untuk perubahan hidup. Atau bahkan konsep filosofis tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Makanya ya God spot ini, ya titik Tuhan ini disebut pengendali sistem kelistrikan dan sistem kimiawi dari tubuh kita. Wah kalau dipelajari secara neuroscience, ini perlu kuliahnya 10 SKS Bapak Ibu. Jadi waktu kita tidak akan cukup. Ini saya baru. Nah, apa maksudnya saya bicara ini? Maksudnya adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini hasil dari Profesor Ramachandran. Dikatakan pula bahwa, nah ini, God spot ini akan menjadi lebih utuh apabila dirangsang untuk mengingat Tuhan. Nih, luar biasa nih. Jadi Profesor Ramachandran ini sudah melakukan riset dan dihubungkan dengan spiritual. Seseorang yang sudah bisa mengingat kepada Tuhan,
Berarti dia sudah tahu dan kenal kan kepada Tuhan. Keren. Ternyata God spot-nya itu bahkan bisa menyala setiap saat. Dan dia bisa memancarkan zat-zat kimia yang menguntungkan setiap saat. Nah, ada manusia yang setiap saat itu justru mengeluarkan zat-zat kimia yang merugikan, yang disebut dengan kortisol, yaitu hormon-hormon adrenalin, memicu jantung berdebar-debar, rasa takut, rasa khawatir, tidak percaya diri. Dan itu hati-hati Bapak Ibu, itu menentukan nasib. Wah, ini kalau dikaitkan ya, tali temalinya antara ayat-ayat Al-Quran dengan sains, hasil-hasil neuroscience, luar biasa. Nah, God spot ini adalah chip atau modul yang ditanam Tuhan dalam otak manusia untuk mendeteksi dengan hal-hal yang berhubungan dengan spiritual, ilmu yang datang langsung dari Sang Pencipta. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi di Quran ada kata-kata miladunka ilman. Nah, ilmu inilah yang datang pada seseorang lewat intuisi dan tidak memerlukan pikiran. Itulah yang disebut dengan kesadaran, melampaui pikiran orang biasa. Bapak Ibu, saya sudah membuktikan itu. Saya sudah memasuki dimensi itu. Ternyata luar biasa. Dan ini tidak cukup diceramahkan, karena harus ikut pelatihan. Harus ikut pelatihan, sehingga bisa masuk. Ya, jadi ternyata dalam diri kita ada kecerdasan yang tanpa batas. Sayang sekali ya, boro-boro yang tanpa batas. Yang pikiran terbatas saja, sampai sekarang jarang dipakai mikir. Betul nggak? Supaya nggak mikir, udah aja. Baca Quran yang paling gampang, Arabnya. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Nggak usah mikir. Nggak mikir kan? Nggak usah mikir. Paling memperbaiki idgham dan idhar aja. Lihat Bapak Ibu ayat ini Al-Ahzab ayat 41, silakan dicatat nama ayatnya. Ya ayyuhallazina amanudhkuru dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Ini perhatikan maksud saya. Betapa cerdasnya Al-Quran. Waktu Nabi Muhammad menerima ayat ini, belum ketemu God spot, belum ketemu chip, belum ketemu modul. Belum. Ini kan baru diketemukan sekitar tahun 1990-an oleh Profesor Ramachandran. Sebelumnya sudah ada orang yang meneliti itu, tapi tidak seinten timnya Profesor Ramachandran. Lihat Bapak Ibu, lihat ini. Tadi ada riset dari Profesor Ramachandran, God spot itu akan terus terang apabila apa? Dia inten mengingat Allah. Sekarang Allah bilang, ingatlah Allah dengan ingatan yang sebanyak-banyaknya. Keren gak Bapak Ibu? Berarti kalau seseorang ingat Allahnya banyak karena sudah tahu dan kenal kepada Allah, berarti di otaknya itu yang akan dihasilkan apa? Cahaya. Yang kedua, zat-zat kimia yang menguntungkan. Endorfin untuk kebahagiaan, serotonin untuk imunisasi tubuh. Bukan sekedar bahagia, jauh dari penyakit. Oksitoksin, serotonin. Sedangkan zat-zat kimia itu terus-menerus pancarkan. Makanya banyak orang ikut meditasi, belajar mindfulness. Wah Bapak Ibu, kalau ingin belajar lebih dalam dengan saya, terutama meditasi-meditasinya, ada salah satu di YouTube, ya, meditasi Cahaya Kasih ya, itu yang produk saya. Musiknya pun saya ciptakan sendiri, karena frekuensinya itu frekuensi punya saya. Dan silakan Bapak Ibu yang sudah dengar kajian seperti ini, kalau mau mendengarkan itu, tetapi itu ya hanya sebagian kecil dari proses meditasi. Kenapa saya sebut meditasi Cahaya Kasih? Karena untuk memancarkan cahaya, God spot-nya, sehingga Bapak Ibu menjadi penuh kasih. Nah, ciri orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu penuh kasih, dia berempati pada orang lain. Jadi semakin jelas nggak Bapak Ibu? Ini hubungan antara Al-Quran dengan sains. Ih, keren banget ya. Keren nggak Bapak Ibu? Ini dulu perintahnya begini aja. Dan sekarang hebatnya Allah. Allah menyuruh kita untuk mengingat Dia sebanyak-banyaknya. Allah juga sudah menyiapkan chip dalam diri kita. Makanya di bagian otak itu ada yang disebut dengan memori. Dan memori itu adalah alat untuk mengingat. Oke. Nah, ini sering saya sampaikan. Oke. Nah, ini anatomi otak manusia ya, Bapak Ibu. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di bagian temporal lobes ini ya, ada bagian yang tadi ya, yang bercahaya yang disebut dengan God spot itu ya, di gambar yang sebelumnya. Oke, saya tidak akan terlalu banyak bicara itu, dan saya ingin menjelaskan sedikit lagi. Ada riset yang di luar Profesor Ramachandran. Ini riset dari Profesor Brick Johnston. Dia justru menemukan bahwa God spot ini tidak terpusat di satu tempat seperti kata Ramachandran. Dia menyeluruh di seluruh bagian otak. Jadi bisa kebayang ya Bapak Ibu, ya, di seluruh bagian otaknya tersinari oleh cahaya ilahi. Jadi sebetulnya di sini tuh tidak gelap gulita Bapak Ibu, kalau sudah tahu dan sudah pernah memasuki perjalanan ke dalam. Terang benderang. Itulah yang disebut dengan cahaya kesadaran. Makanya orang yang sudah sampai di titik itu, kesadarannya, sudah di puncaknya kesadaran, hidupnya itu tidak gelap gulita lagi. Itulah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim itu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini yang sangat luar biasa lagi, kalau tadi penemuan yang namanya God spot. Nah itu sekarang para ilmuwan fisika sudah sampai pada penemuan yang namanya God particles. God particle, yang disebut dengan partikel Tuhan. Nah ini harus hati-hati nih ya, makanya harus tuntas belajar pengetahuannya. Nah disebut partikel Tuhan karena apa? Si partikel itu begitu sangat dominan perannya di alam semesta ini. Saking demikian dominannya perannya, maka disebut God spot.
titik Tuhan. Apa? God particle, partikel Tuhan. Sebetulnya nama partikel namanya Higgs boson. Nah, Higgs boson ini adalah partikel fundamental yang berkaitan dengan medan Higgs. Sebuah medan yang memberikan massa kepada partikel elementer lainnya seperti elektron dan quark. Jadi ada lepton, ada boson, di samping elektron. Jadi bagian dari atom itu ada sub-sub atomiknya lagi. Nah dulu orang cuma kenal atom, kenal inti atom, ada neutron, ada proton, di situ kemudian ada elektron. Sekarang orang sudah bicara lepton, boson, sudah menemukan yang namanya quark. Partikel elementer yang lebih kecil lagi, dan ternyata itu bukan partikel biasa, itu adalah energi-energi yang berpilin. Akhirnya orang mengatakan bahwa alam semesta ini adalah intinya adalah energi. Nah begitu kita memasuki konsep energi, lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Sehingga kita bisa tahu cara berdoa yang benar. Kita tahu cara menarik hal-hal yang positif ke dalam hidup. Wah kalau itu sudah tahu sampai di situ, saya kasih tahu Bapak Ibu. Kita tuh bisa menjadi medan magnet yang bisa menarik segala hal yang kita dambakan dalam hidup tanpa batas. Ya, ini partikel ini pertama kali diusulkan tahun 64 sebetulnya. Tetapi riset tentang ini mulai intensif tahun 2012. 2012, ya. Nah. Apa fungsi utama Higgs boson ini yang disebut dengan God particle ini? Fungsi utamanya adalah pemberi massa. Nah, Bapak Ibu kan punya massa 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, 60 kilo, 80 kilo. Kenapa tubuh kita bermassa? Bapak Ibu, jika tidak ada Higgs boson di semesta ini, tidak ada alam semesta. Tidak ada alam semesta. Wah, ini kalau dijelaskan secara ilmiah, tapi saya khawatir Bapak Ibu tidak punya latar belakangnya, maka saya cuman bicara permukaannya saja. Takut pulang dari sini mencret-mencret. Gara-gara kajiannya terlalu berat. Ya, oke. Ini adalah pemenang hadiah Nobel Fisika, namanya Francois Englert. Dan dianugerahi hadiah Nobel tahun 2013. Dia adalah penemu God particles yang disebut dengan Higgs boson. Nah, kenapa saya cerita ini, Bapak Ibu? Karena begitu besarnya cinta kasih Allah kepada kita. Ini kaitannya dengan Quran surah As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsummastawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tazakkarun. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ada satu episode di YouTube saya sudah cerita tentang ini, ya, tentang ini. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Selama ini Bapak Ibu kita punya keyakinan seolah-olah ada seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Padahal kata Allah, tidak ada bagi kamu selain daripadanya, selain daripada Allah, seseorang penolong pun dan tidak ada seorang pemberi syafaat. Maka di ayat lain Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah, sesungguhnya syafaat itu punyaku jami'ah semuanya. Jadi daripada kita berharap syafaat dari situ, dari sini, sudah kita berharap syafaat langsung saja dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk, pulanglah kepada Allah. Bersegeralah pada ampunannya. Ya, bersegeralah pada surga seluas langit dan bumi. Siapapun yang sudah pulang kepada jati dirinya, dia menjadi orang yang bertakwa, maka bagi dia tidak ada lagi neraka. Bapak Ibu, judul ini, kembali pada judul ini, pembuktian super cerdasnya Al-Quran. Saya baru membuktikan hanya sebagian kecil saja dari ayat yang saya sampaikan tadi. Saya tadi memasukkan temuan-temuan baru tentang God particles, kemudian God spot. Itu karena luar biasa kalau ayat ini dibedah, dikaitkan dengan sains. Cuma karena waktu, hari ini saya tidak bisa masuk kepada visit tati ayam. Proses 6 masa itu seperti apa? Mungkin secara global, Bapak Ibu bisa mendengarkan dulu kajian saya tentang penciptaan alam semesta 6 masa itu, karena sudah ada. Tetapi saya kasih catatan, saat itu saya berbicara itu di kesadaran saya yang saat itu. Bukan di kesadaran saya yang hari ini. Karena kesadaran saya seperti air di sungai. Saya tidak pernah melewati titik yang sama. Karena apa? Air di sungai tidak pernah melewati titik yang sama. Titik yang sama dilewati oleh air yang berbeda. Karena air yang sudah melewati titik yang sama, titik itu dia terus dan sudah kembali ke muara, sudah kembali ke laut. Dan sudah kembali ke laut, namanya bukan titik air lagi, bukan percikan samudra lagi, bukan tetes air lagi. Setelah sampai di samudra, dia berubah nama menjadi samudra itu sendiri. Itulah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, mungkin agak berat ya kuliah hari ini, sampai Bapak Ibu semuanya fokus. Ya, senyum dulu dong. Dari tadi terlalu serius. Oke. Baik, sampai berjumpa hari Rabu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.